Oke, selamat malam pemirsa semuanya. Untuk malam hari ini, kita tim Bubut Misteri akan mengungkap untuk yang part kedua di jalur setan ini. Dan kita mulai dari jembatan Kalilusi. Nanti kita akan tunjukkan satu persatu tempat mana yang paling rawan dan sering makhluk astral berlalu lalang di jalan ini. Oke, untuk lokasi yang pertama yaitu Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya ada di pohon asem yang ada di utara jalan. Dan dahulu di sini juga ada rumah tua. Dan itu pun mungkin juga sangat angker. Dan di sini tepatnya makhluk astral sering mondar-mandir pada jalan raya ke arah utara ke selatan gitu. Dan di sini juga tempat ini juga sering terjadi kecelakaan. Dan jalan ini dari Kalilusi tadi sampai ke timur itu agak belok. Jadi untuk pengendara harap berhati-hati karena di sini juga tempatnya sangat rawan sekali, maka itu dijuluki dengan jalur setan. Oke, dan ini adalah pohon asemnya yang sudah berdiri sudah puluhan tahun ya, dan besarnya juga segini, tidak nambah kelihatannya. Oke, kita langsung aja ke tempat selanjutnya. Di daerah ini juga cukup rawan, tepatnya ada di depan makam Sasono Langgeng Bangle. Di sini juga sering sekali terjadi kecelakaan lalu lintas yang diantaranya dari kecerobohan pengendara itu sendiri sampai dari makhluk astral yang sering berlalu lalang melewati jalan raya ini. Dan kita akan langsung melanjutkan ke Sumur Gowo yang tepatnya ada di Desa Seso, Kabupaten Blora. Oke, ini kita sudah ada di Sumur Gowo yang tepatnya ada di Desa Seso, yang jaraknya dari Kalilusi ada sekitar 2,5 km. Dan inilah penampakan Sumur Gowo yang ada di Desa Seso tersebut, dan umurnya sudah mencapai ratusan tahun. Yang konon airnya tidak pernah habis walaupun diambil oleh banyak orang di sini. Oke, sebelum menjelaskan lebih detail tentang tempat ini Bapak Prasojo sedang membuka alamnya agar nanti bisa lebih jelas untuk mendeteksi tempat ini. Dan ini kita hanya berdua dengan Mbah Prasojo karena Mbah Suro sedang berhalangan hadir pada malam hari ini.
Oke, kini alamnya sudah dibuka dan nanti kita bisa langsung bertanya pada Mbah Prasojo apa saja yang ada di sini. Monggo Mbah, bisa diterangkan apa saja yang ada di sini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menerangkan atau menjelaskan makhluk-makhluk apa yang ada di sini. Kebetulan di situ banyak sekali makhluk-makhluk astral yang ada di daerah sini. Kalau lokalnya sih ada kunti, ada apa, banyak sekali di sini. Tapi yang paling kuat itu ada dua sosok yang istilahnya yang menguasai tempat ini dari dulu sampai sekarang masih ada di Sumur Gawa ini. Sumurnya dulu nggak kayak gini mas ceritanya. Sumurnya dulu kayak sendang, kayak batu-batu putih tata, dan sebelah baratnya sana mas, sebelah barat dari sumur coba di sana. Nah itu dulu ada pohon besar sekali. Terus dari jarak dari sumur ini sampai ke jalan raya itu kelihatan jauh. Sekarang kan dekat sekali ya. Dulu kelihatan sangat jauh. Dan konon banyak masyarakat yang sering lewat jalan ini, itu ada sosok yang mengganggu dan memperlihatkan dirinya. Maka dulu itu nggak ada orang yang berani ngomong sembarangan di tempat ini. Saya kira sekarang pun kalau bisa jangan berlaku sombong di tempat ini juga. Untuk lebih jelasnya, mari kita teliti lebih dalam lewat visualisasi. Itu aja, gimana mas? Oke, bisa. Oke, kini Mbah Prasojo akan memulai visualisasi agar lebih bisa menerangkan lebih dalam lagi dan makhluk apa saja yang ada di sini biar bisa tergambar dan jelas serta bisa diterangkan lebih dalam lagi. Monggo, Mbah. Baik, ini Mbah Prasojo akan melakukan visualisasi dan nanti sosok apapun yang tertangkap oleh visual kita pasti ada hubungannya dengan tempat ini.
Oke, untuk penyebutan jalur setan itu merupakan sebutan dari pengendara-pengendara yang biasa melewati jalan tersebut. Dan adapun kejadian tersebut bisa juga disebabkan oleh kelalaian kita sendiri maupun kelalaian pengendara, diantara seperti mabuk-mabukan, terus berkendara ugal-ugalan seperti itu, dan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh gaib. Dan maka dari itu, untuk pengendara motor maupun mobil yang melewati jalur ini, berkendara dengan sopan dan tidak pegang HP saat berkendara, serta tidak mabuk-mabukan dan tidak ugal-ugalan.
Oke, cukup seperti itulah yang bisa digambarkan oleh Mbah Prasojo, dan nanti akan dijelaskan menurut apa yang terlukiskan. Oke, seperti itu ya yang bisa digambarkan di tempat ini yang terletak di Sumurgowo, Desa Seso, dan akan dijelaskan oleh Mbah Prasojo. Monggo Mbah dijelaskan. Baik. Ini yang saya katakan tadi, makhluk astral yang paling kuat energinya di sini ya. Satu, seorang putri dia pakai tusuk konde, tapi rambutnya nih ke depan, panjang sekali. Dia berpakaian putih, terus dia bawa menyandang kayak keranjang. Dan dia punya peliharaan, sayangnya peliharaannya nggak begitu bisa jelas kita visualkan. Ini berupa seekor macan tapi hitam. Itu ada di sini. Dan dulunya ini sumur ini nggak kayak ini, masa ini kan sudah dibangun. Dulunya kayak sendang, cuman ditata batu. Nah, terus sebelah barat ini ada pohon sangat besar sekali dulunya. Dan sumur ini memang sudah ratusan tahun. Memang karena kemajuan zaman mungkin sekarang sudah dekat sekali sama sana. Dan saya sendiri waktu masih, kalau nggak salah saya masih SMP, itu pernah mengalami juga penampakan ini. Makanya saya nggak pangling dengan penampakan yang dulu sampai sekarang masih kayak ini. Dia cantik sekali dan alhamdulillah kita bisa berkomunikasi. Dia menamakan diri Dyah Ayu Sekar Wangi. Jadi bernama Dyah Ayu Sekar Wangi. Dyah Ayu Sekar Wangi yang menguasai sini. Dia sosok perempuan cantik, kaya. Jadi memang ada kotak-kotak harta di sini. Tepatnya di sebelah pojok dari sumur. Dyah Ayu Sekar Wangi. Dia menyebutkan namanya, julukannya kayak itu. Dan dia mempunyai peliharaan harimau hitam yang selalu mendampingi dia kemana aja. Dan mau ditanyakan? Dan untuk yang biasanya terlihat itu apakah beliau atau sosok lain yang ada di sini? Memang banyak sekali Mas. Di sini banyak sekali. Yang sering nampak di jalan itu kayak kuntilanak, kayak pocong, itu memang sering. Kadang-kadang ada salah satu teman saya pernah bercerita, dia pulang dari Jepon mau pulang ke rumahnya diboncengin pocong. Nah, ada yang bercerita gitu. Tapi udah lama sekali itu cerita itu. Kalau sekarang mudah-mudahan sudah nggak ada lagi. Penampakan ini juga sering, banyak yang bercerita kayak itu. Persis apa yang saya lihat waktu saya masih kecil, masih SMP. Berarti sosok Dyah Ayu Sekar Wangi adalah sosok yang paling kuat penghuni tempat ini ya, dan sosok ini beraura positif. Oke, sosok ini beraura positif, dan untuk yang sering mengganggu adalah sosok-sosok yang lain seperti sosok kuntilanak, sosok pocong, atau setan-setan lokal lah kan. Ya, Sebutnya seperti itu. Dan saya pesan juga, nggak bosan-bosan saya pesan kepada masyarakatnya yang di sini, janganlah meremehkan tempat-tempat sakral seperti ini. Karena ini benar-benar sumur ini dulu memang pusat untuk orang-orang yang butuh minum ya. Dulu kan jarang sekali sumur Mas ya, waktu zaman dulu. Jadi cari sumber itu juga susah juga kan. Ada sedang itu sama ini airnya nggak pernah habis ya, nggak pernah telat gitu, selalu ada terus. Jadi untuk kehidupan masyarakat zaman dulu ya, saya kira cukup begitu aja yang saya terangkan. Semoga tempat-tempatnya kayak ini selalu dirawat, dijaga kesakralannya. Enggak, kalau bisa jangan dikotorin dengan
sampah apa gitu Mas ya. Jaga kebersihannya lah, pesan saya gitu. Saya kira cukup sekian. Dan pesan-pesan untuk mengenai jalur setan untuk pengendara gimana, Mbah? Iya, itu juga makro astral juga banyak, tapi saya kira cenderung ke pengendara. Pengendara itu kalau kita harus bisa menempatkan diri gitu istilahnya gitu. Ya pasti ada mas, makro astral tetap ada dimanapun ada. Tapi pengendara juga peran utama kan. Kita bersopan pengendara, kita nggak ugal-ugalan itu kan juga faktor juga kan untuk kebaikan gitu. Dan jalur setan itu saya kira itu yang menjulukan para pengendara sendiri, bukan itu memang jalur setan enggak. Pengendara kan sering terjadi Kecelakaan. sering terjadi itu. Jadi mampu dikasih julukan jalur setan. Ya. Saya kira begitu. Oke. Gimana, Mbah? Cukup untuk malam hari ini? Ya, saya kira cukup. Nanti insya Allah kita lanjutkan episode yang berikutnya. Oke. Dan sekali lagi untuk masalah jalur setan seperti kecelakaan itu adalah yang terutama dari pengendara itu sendiri. Oke, sekian. Terima kasih untuk malam hari ini. Nantikan episode selanjutnya. Salam misteri.